Gue pengen nanya nih, mungkin sebelum kita masuk ke your experience atau Nah, pengalaman lo, gue pengen nanya dulu sama kondisi ekonomi Indonesia sekarang. kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Kita kan baru minggu ini nih USD IDR tuh mencetak all time All high time terus high. ya. Dari minggu lalu tuh 17.300 sampai minggu ini tuh 17.400, 400. bahkan mau menyentuh 17.500. 100. Nah, kalau menurut lo kita tuh bakal gak sih menyentuh 18.000, dan apa yang akan terjadi sih kalau sampai iya? Kalau ditanya pasti atau enggak, it's just a matter of time, pasti ke angka 18.000. Oke. Pasti, karena dulu kan gue senior lu nih di US nih. Waktu gue kuliah itu dolar tuh 9.000. Itu berarti sekitar 2012 kalau nggak salah. 9.000, 10 tahun kemudian jadi 14.000, 15.000. Itu berarti dalam 10 tahun itu inflasi itu 50-an% berarti. Ya, terus sekarang udah dalam 2 tahun dari 15.000 udah jadi 17.000. Jadi kalau lihat dari track recordnya sih ya pasti. Jadi Amerika memang menguat terus. Amerikanya diem di tempat aja pasti kalah juga gitu sih. Jadi it's just a matter of time sih, pasti ke angka 18.000 sih. Dan ini tuh bukan cuman US dollar dengan Indonesia loh, tapi Iya, semua currency. Semua currency, bahkan sama Malaysia aja, Malaysia lebih kuat daripada Indonesia sih. Benar. Ya mungkin gue nggak terlalu expert di bidang ini, tapi kalau menurut gue ya spendingnya agak besar aja sih. Spending dari negara kita terlalu besar. Kan ya sama sebenarnya bisnis lah. Negara sama perusahaan itu kan semua bisnis, sama perorangan juga bisnis ya. Ya kalau lu pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatan, ya pasti Sama aja, melemah. makannya Ya boncos sama gitu juga ya. kalau lu punya perusahaan nih, lu spendingnya lebih besar daripada yang perusahaan lu dapat, ya lu bangkrut. Kalau dari sisi kecilnya, kalau lu pribadinya keluarnya lebih besar daripada yang lu dapat, terima gaji, ya juga lu pasti kelaparan gitu loh. Nah cuman bedanya kalau skala negara kan dia bisa cetak uang lah. Kalau kita skala negara ya bangkrut. Kalau skala pribadi ya udah jatuh miskin gitu. Jadi sebenarnya kalau gue kan dulu suka baca buku ya. Kalau gue baca buku Lee Kuan Yew itu, lu memimpin negara, memimpin perusahaan, sama pemimpin pribadi itu sebenarnya sama gitu. Dan kalau dengan kondisi ekonomi yang sekarang, dengan USD itu makin mahal, ada pengaruhnya juga gak sih ke IHSG akhir-akhir ini? Ada pengaruhnya. Jadi karena dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, akhirnya asingnya outflow, asingnya keluar. Karena asing ini kan kalau dia mau beli saham Indonesia, dia kan harus convert dulu duit dia yang di mata uang asing, dia convert dulu ke rupiah, dari rupiah baru dia beliin saham Indonesia nih. Nah contoh misalnya dia udah convert ke rupiah, terus dia beli saham, contoh dia rata-rata belinya, dia carinya liquidity-nya tinggi ya, rata-rata kan blue chip. Nah paling dia saham-saham blue chip kan cari untung 5%, 10%. Sedangkan dolarnya kenaikannya lebih ekstrim. Akhirnya ujungnya dia rugi. Begitu dia convert, dia dapat gain, tapi rupiahnya dia turun. Ujungnya kan karena dia orang asing, dia pasti convert ke mata uang dia kan. Begitu dia convert ke mata uang dia, ujungnya dia jalan di tempat. Akhirnya dia outflow. Nah kalau asingnya satu outflow, yang lain juga ikut outflow. Karena outflow ini bikin saham turun kan. Ya akhirnya dia ruginya double nih. Udah saham dia turun, mata uangnya juga turun. Ya, akhirnya semua outflow deres. Nah, belakangan ini outflow-nya tuh lumayan ngeri. Kayak per hari ini tuh outflow-nya 1T di bursa saham Indonesia. Hari ini itu net. tanggal 6 Mei ya? Iya, Tanggal 6 Mei. net outflow-nya 1T. Kemarin itu sempat ada surplus berapa ratus miliar, tapi hari sebelumnya itu outflow lagi 2T. Hari sebelumnya itu ada yang 1T. Hari sebelumnya 500 miliar. Hari sebelumnya 1T. Per tahun ini dari Januari year to date ya, Januari sampai bulan ini Mei, outflow asing itu udah puluhan triliun dari bursa saham. Itu yang menyebabkan crash dari 8.000 sampai ke 7.000, sampai ke terendahnya kemarin 6.800 ya. Nah, karena dia outflow terus, jualan karena US dollarnya sih. Nah, jadi kenapa gue bilang kita harus mimpin negara ini kayak mimpin perusahaan. Soalnya kalau bisnis itu kan based on trust. Kalau misalnya there is no trust, there is no business. Sama juga di negara, kalau investornya nggak trust sama manajemen negara ini, dia bakal outflow. Gitu. Jadi investor itu kurang yakin dengan kinerja negara, ya akhirnya dia, ya udah gue
jual aja, gue pindahin aja misalnya ke negara yang lebih berkembang, misalnya Cina atau India. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Kita tuh sebenarnya dulu ini pernah kejadian di tahun 1998 ya, ketika Pernah. kita kerusuhan Pernah. dan rupiah itu yang tadinya dari mungkin 5.000 6.000-an ya, itu jadi ke 16.000 tapi nggak setinggi sekarang. Dan memang ada reboundnya. Benar. Menurut lo apakah kita akan rebound lagi dan berapa lama kalau dari your point of view? Kalau gue lihat rebound penguatan rupiah itu belakangan tuh karena intervensi dari BI gitu loh. Karena diintervensi ya akhirnya dia menguat, tapi itu temporary doang. Kayak contohnya waktu itu udah pernah dolar ke 17.300, lalu diintervensi sama BI akhirnya jadi ke 16.900. Tapi itu temporary, akhirnya temen balik lagi gitu loh. Sama lah kayak misalnya perusahaan gitu. Kalau misalnya emang lu udah nggak sehat, lu injek tambah modal pun kalau nggak sehat ya emang nggak sehat aja. cuma temporary doang, cuma bisa bertahan sementara doang. Kayak misalnya contoh perusahaan startup deh, dia bakar duit, walaupun udah ada investor baru tambah duit, tapi kalau dia nggak sehat, dia nggak bisa menghasilkan uang, ya itu cuma menyelamatkan dia temporary doang. Jadi ya paling menolong short term, tapi in long term nggak sustain, balik lagi gitu. Tapi ini dengan periode yang sekarang ini tuh apakah akan mencetak orang kaya baru di mungkin tahun-tahun sini? Karena kan mungkin banyak yang bilang juga IHSG lagi diskon, terus saham-saham konglo dan saham-saham blue chip itu lagi diskon. Menurut lo gimana? Ya memang sih setiap in every chaos itu selalu there's opportunity. Contohnya misalnya kalau kenaikan dolar ini yang paling selalu kan ada two sides of coin ya. Koin itu selalu ada dua sisi, ada yang sisi dirugikan, ada yang di satu sisi ada yang diuntungkan. Kalau yang diuntungkan pasti orang yang bisa ekspor. Ya, betul. Itu untung banget. Misalnya tadinya dia jual batu bara misalnya pakai dolarnya sekarang menguat, kan dia untungnya jadi besar gitu loh. Jadi yang terutama orang ekspor pasti untung. Lalu misalnya orang yang jual-jual produknya digital misalnya ke luar negeri, atau misalnya dia pakai harganya acuannya US dollar komoditi, ya itu mungkin diuntungkan juga. Nah, kalau dari segi IHSG karena lagi crash, ya it's a time to buy sih sebenarnya. Karena contohnya misalnya karena outflow asingnya besar, akhirnya saham-saham blue chip ini kan lagi di all time low nih. Ya. Dulu tuh kalau misalnya lu beli blue chip ya, paling dividennya itu paling 6%, 7%. Sekarang tuh dividennya BRI itu 11%, Mandiri itu 10%. Bahkan kalau kita gila ya, kita ambil utang aja dari bank atau dari mana, lu taruh di blue chip masih ketutup. Gitu. Ya, it's a good time to buy lah kalau saham-saham yang udah all time low tapi kinerjanya bagus. Misalnya kita lihat earning per share-nya, pendapatannya meningkat tapi harganya crash, ya it's time to buy sih. Opportunity lah.